Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Niko Stipayan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan lagi video saya beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan cara membuat steak. Nah, pada kesempatan kali ini teman saya akan menyampaikan cara steak alpukat. Jadi bagi teman-teman yang mencintai buah-buahan, tentu video yang akan saya bagikan ini, video tutorial cara membuat steak alpukat, bisa menjadi panduan teman-teman jika teman-teman ingin membuat steak alpukat. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa mengikuti jejak atau mengikuti tutorial yang kami buat. Sekian, selamat menyaksikan dan semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman pencinta tanaman buah-buahan dimanapun berada. Pada sore hari ini kita mencoba untuk membuat pembibitan secara steak tanaman alpukat. Untuk membuat bibit, pertama kita pilih dulu dari dahan alpukat yang sudah berbuah. Ini kita sudah siapkan beberapa, ya. Kemudian tidak kalah penting juga kita harus siapkan alat potong. Jadi untuk mempermudah memotong dahan alpukat. Kemudian pisau. Pisau ini agak tajam, dibuat agak tajam supaya nanti ketika mengirisnya lebih mudah. Dan dibantu juga dengan bawang merah untuk membantu menumbuhkan akar. Dibantu juga dengan rapid root. Nah, ini bahan-bahan sederhana untuk pemula, ya. Tidak perlu bersusah-susah kita untuk mencarinya. Dan ini beberapa. Kemudian kita siapkan juga untuk medianya. Media kita siapkan 2. Ya, untuk coba-coba media ini. Nanti kita siapkan juga nanti kantong plastik untuk menutupnya supaya dia lebih mudah, tidak terpengaruh oleh angin dari luar atau panas matahari, gitu saja. Oke, mungkin langsung saja kita mengambil bibit. Kemudian paling baik adalah bibit yang sudah menunjukkan mata tunas seperti ini. Ini sudah ada mata tunasnya. Ini bagus sekali untuk bibit, ya. Ini cukup segar, walaupun ini berwarna kecoklatan, tapi ini cukup segar. Nah, untuk langkah pertama kita potong sekitar beberapa senti sesuai kebutuhan, ya. Jadi kita potong dahannya ini, ya. Kemudian ini kita buang saja karena kita mengharapkan untuk mata tunasnya. Ya, kita siapkan. Kemudian kita bisa pilih lagi yang lain yang agak besar nih. Walaupun kita buang saja tunas-tunasnya, kita harapkan ada tunas baru yang lain. Nah, kemudian kita buat lagi. Kita potong pelan-pelan saja. Ya, kurang lebih sama. Oke, kita coba yang 2 ini saja dulu. Kemudian langkah berikutnya, pada pangkal kita buang bagian pinggirnya, ya. Bagian pinggir kita buang begini. Nah, kemudian kita kasih irisan sedikit gini, berbalas. 2 saja bisa cukup, 2 atau lebih bisa. Jadi ada diiris lebih, tujuannya adalah untuk mempermudah akar, ya. Kemudian juga sama dengan yang ini, kita iris, kita buang pinggirnya begini, ya. Kemudian kita kasih lagi sedikit, ya. Ini cukup segini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita potong bawang merahnya. Kita potong bagian ujung ini. Nah, kita cincang-cincang sedikit. Kemudian dia langsung kita oleskan. Ini fungsinya untuk menumbuhkan akar, tetapi juga untuk menghindari mungkin ada bakteri yang bisa merusak dari kulit-kulitnya ketika sudah tertanam ke medianya. Kita biarkan sampai kering, ya. Berikutnya, oke. Nah, ini dipastikan dia bisa hidup, ya. Kemudian langkah berikutnya ini menunggu dia kering, kita mengambil yang tadi rapid root,
kemudian kita tuangkan seperlunya saja ya. Tuang seperlunya ke ini ya, tidak usah terlalu banyak. Nah, kemudian kita campurkan sedikit air supaya dia bisa melekat ya. Kita tuang saja, campur sedikit. Nah, kemudian kita aduk. Kalau terlalu cair seperti ini, bisa kita tambahkan lagi sedikit sampai dia agak kental ya. Ya, ini agak kental. Oke, kita tambah lagi sedikit ya. Setelah kelihatan agak kental, karena kita lihat mungkin sini sudah agak kering, coba kita oleskan ke bagian bawah kira-kira berapa senti yang akan masuk ke dalam media tanam ya. Nah, ini oke, dioleskan seluruhnya ya, begini dioleskan terus. Nah, kita diamkan ya, kita diamkan beberapa saat. Ini juga kita olesi karena kita tadi buat contohnya 2 ya. Ya, kita oles. Nah, iya, kita tunggukan beberapa menit sampai dia kering. Sambil menunggu kita mungkin bisa menyiapkan medianya. Medianya bisa kita ini agak kita agak gemburkan. Jadi teman-teman, untuk media jangan dulu dicampur dengan kompos, terutama yang pupuk kandang ya. Kalau lebih bagus dia kokopit. Kalau ini kami tidak menggunakan kokopit, hanya media biasa ya, karena sudah tidak punya persediaan kokopitnya lagi, dipakai untuk yang lain. Nah, jadi ini kita sedikit kita gemburkan. Nah, setelah selesai dan kira-kira ini sudah cukup kering ya, sudah cukup kering kelihatan. Nah, sudah cukup kering, kemudian kita langsung saja masukkan, tidak boleh ditusukkan ya. Kita sudah buat lubang, kita langsung letakkan, kemudian langsung kita padatkan tanahnya supaya dia tidak bergerak ya, supaya dia tidak bergerak begini. Nah, ini sudah cukup ini ya. Oke, ini sudah cukup padat ya. Begitu juga yang kedua, kita masukkan, sudah ada media ini, kita masukkan lagi dan kita padatkan juga ya. Kita padatkan. Nah, iya, buang. Oke, setelah itu jangan lupa kita coba siram, kasih air, karena dia akan kita tutup dan dalam beberapa lama kita tidak akan memberinya air kecuali sudah terlalu kering ya. Iya ya, demikian saja tutorial untuk pemula. Kemudian kita bisa buat tutupnya ya. Wah, ini terlalu kecil kantung anaknya ya, kantung penutupnya, jadi kita tutup. Sebenarnya untuk menghindari langsung paparan sinar matahari ya. Sebenarnya kalau tidak ditutup pun tidak apa-apa ya, tapi supaya dia tidak kena matahari langsung, maka lebih baik kita tutup ya. Nah, ini sudah ya, iya, kira-kira begini. Nah, dia masih ada darahnya sudah. Demikian juga yang ini ya, kita tutup juga ya, tutup. Tujuannya sama, supaya menghindari matahari, paparan sinar matahari langsung. Iya. Nah, kalau mau diikat juga boleh, tapi ini tidak perlu diikat karena kantung plastiknya cukup pas dengan anaknya. Oke, sekian untuk pemula tutorial stek
apukat. Ya, untuk pemula ini sangat mudah. Setelah dibuat begini, ini tinggal diteduhkan saja. Kita harapkan 2 minggu, 3 minggu akan muncul tunas baru. Sekian informasi tutorial untuk memperbanyak stek pohon apukat. Selamat mencoba, sukses.